12. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya orang meninggal kelak akan kami hidupkan kembali. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Semua bekas tapak kaki, bekas-bekas langkah, wa kulla syai'in. Semuanya itu ahsainahu fi imamin mubin. Kami tulis dalam catatan amal ibadah mereka. Saya dari Bukit Barisan ke sini tak tahu berapa langkah karena memang naik motor. Ibu baru dekat dari rumah ke sini, ada ibu hitung berapa langkah? Ada tak? Andai kan ibu hitung, ibu kurang kerjaan. Itu kerjaannya malaikat, jangan diambil alih. Nanti malaikat tak punya pekerjaan. Tapi intinya jamaah tiap langkah dihitung menjadi amal ibadah. Yang kedua, hadir kita di sini lagi-lagi dapat pahala iktikaf. Tadi masuk musholla kita baca doa, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abawaba rahmatik. Duduk kita di sini sampai nanti kita pulang masih dihitung menjadi ibadah iktikaf. Walaupun iktikaf kita beda-beda pahalanya. Yang duduk biasa dengan duduk bersandar itu beda pahalanya. Yang mendengar ceramah dengan main HP itu beda pahalanya. Walaupun yang main HP protokol, beda juga pahalanya. Jadi jamaah yang mulia, itulah indahnya Islam. Setiap aktivitas kita yang baik-baik dimulai dengan nama Allah bisa berubah menjadi amal ibadah. Yang ketiga, hadir kita ke sini dapat juga pahala mendengarkan bacaan Al-Quran. Di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 204, Allah jelaskan apa balasan kepada orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Di ayat ini, wa iza quri al-Quran. Kalau ada orang yang baca Quran, yang kita lakukan dua. Pertama, fastami'ulah, dengarkan bacaannya. Yang kedua, wa ansitu, diam. Kalau sudah diam dan dengar, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadir kita di sini dapat juga pahala silaturahim. Dalam hadis dikatakan, "Ma min muslimaini", dua orang muslim, yaltaqiyani, mereka berjumpa, fayatasafahani, mereka berjabat tangan, illa dzukirlahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Jadi ampunan Allah lebih duluan datang kepada kita daripada kita melepaskan tangan saudara kita. Yang kelima, hadir ke sini dihitung malaikat dapat pahala majelis ilmu. Man kharaja, orang yang keluar rumah, fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai kita pulang ke rumah. Jadi hadir di sini dihitung pahala jihad. Dan untuk adik-adik yang SD dan TK, nanti Ustaz akan buat pertanyaan. Dan kuis ini siapa yang bisa menjawab maju ke depan. Kapan Pak Ustaz di tengah-tengah ceramah? Daripada dia bilang di ujung ceramah, saya jawab tidak di tengah-tengah ceramah. Kalau di ujung ceramah kita makan sama-sama. Sampai kuis-kuis lagi, ya kan? Oke, jamaah yang mulia, Ibu, dengan suara anak-anak, Ibu biasa aja kan? Ibu, suara Ustaz jelas? Ibu gini? Itu responding, ya ada respon. Oke, jamaah, poin pertama, kita buat poinnya biar ingat. Maulid tadi. Ada yang bilang maulid, ada yang ngomong maulud, ada juga yang bilang muludan, ada juga yang ngomong milad. Maulid, maulud, muludan, milad. Maulid artinya masa, tanggal kelahiran Nabi. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Pembahasannya tentang tanggal, pembahasannya tentang masa. Dek, yang baju hijau mana bapak? Hijau. Maksudnya biar diamankan gitu. Oke, jangan takut. Ustaz cuma bercanda.
bercanda. Oke, kalau maulid artinya masa tanggal kelahiran. Dua, maulud artinya sosok yang dilahirkan. Pulang dia, jangan terima. Yang kedua, maulud, sosok yang dilahirkan. Berarti pembahasannya bukan tanggal, tapi yang dibahas sosok yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ketiga, namanya maulud. Artinya kalau maulid tanggal kelahiran, maulud sosok yang dilahirkan, muludan kelahiran, milad mengingat hari lahir. Mengingat hari lahir dalam bahasa kita artinya hari ulang tahun. Maka di jumpa kali ini yang kita bahas lebih luas adalah maulud, artinya sosok yang dilahirkan. Yang kita bahas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Pak Ustadz, kenapa harus ada peringatan Maulid Nabi? Guna pertamanya agar kita tahu sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering diulang, sering kita dengarkan, menambah wawasan, menguatkan ingatan kita. Sedangkan artis yang tak penting, kalau sering-sering diulang-ulang, bisa kita hafal tentang dia. Contoh, Ibu pernah dengar Raffi Ahmad? Pernah. Istrinya siapa namanya? Nagita. Anaknya berapa? 2. Anak pertama? Rafathar. Anak kedua? Rayanza. Ya. Padahal di hari kiamat Raffi Ahmad itu tak memberikan syafaat sama kita. Tapi kita tahu sejarah dia, kita tahu siapa nama anaknya karena sering kita tonton di televisi. Adakah ditanya siapa nama anak Nabi Muhammad, berapa jumlah istrinya, siapa nama kakeknya, dan bagaimana keluarganya, seharusnya itu kita yang lebih hafal. Tapi intinya, kenapa ada Maulid Nabi? Agar kita tahu sejarah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, Ustaz mau nanya, ayah Nabi Muhammad, namanya siapa? Nabi kita namanya Nabi Muhammad. Punya ayah enggak? Punya. Siapa namanya? Abdullah. Ibunya? Ada lagunya kan? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib. Jadi jamaah, supaya kita tahu sejarah dari Muhammad. Yang kedua, kalau sudah tahu sejarah dari Muhammad, maka yang lahir adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak kenal, bagaimana mungkin kita mencintainya? Kalau tak tahu, tak kenal, tak mungkin tumbuh rasa cinta dalam hati. Yang ketiga, guna maulid itu, kalau sudah cinta kepada Nabi, maka yang lahir adalah kita akan ikhlas senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, ulang dulu. Pertama tadi mau, Bu, Ibu jelas suara Ustaz. Bu, yang baju hijau itu mana namanya? Nah ini, nggak datang. Nggak datang ya? Ada ya? Oke, jamaah yang saya muliakan, hilang dulu bahan ceramah. Atau sih, mantap. Sinilah, ya Allah. Oke, jamaah yang mulia, kembali ke pembahasan. Kenapa ada Maulid Nabi? Agar kita tahu sejarah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi, agar menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Nabi. Yang ketiga adalah kenapa ada peringatan Maulid Nabi itu? Salah satu tujuannya adalah agar kita rajin selalu berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, ada ayat yang sangat indah disebutkan Al-Quran, surat Al-Ahzab, urutan surat 33, nomor ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan yang sangat baik, uswatun hasanah,
contoh teladan yang sangat elok. Pertanyaannya, apa yang harus kita contoh daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama yang kita contoh daripada Nabi adalah akhlak. Ini yang pertama akan kita bahas, apa itu akhlak? Akhlak apa yang kita contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini insya Allah pembahasan kita. Kapan Pak Ustaz? Setelah iklan berikut ini. Oke, Bapak Ibu. Ada yang kita kenal namanya yang pertama sopan santun. Ada pula yang kedua yang kita kenal ada namanya, kalau pernah kita dengar namanya etika. Ada pula yang ketiga namanya adalah akhlak. Dan tiga-tiganya ini berbeda. Yang pertama etika,